Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Masih bersama Ibu Desi Yuliani. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu menjaga kesehatan kita. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan penuh percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Wah, hebat sekali ya Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat untuk mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh, berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kalian? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, ada yang tahu fungsi otot apa? Fungsi otot pada manusia ada 3. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, fungsinya adalah mengadarkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia. Otot pada manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya luncing dan mempunyai satu inti sel. Nah, apa itu ciri-ciri otot polos? Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus. Ini usus anak ya. Saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ini contohnya menggunakan otot polos. Ini adalah gambar lambung. Kemudian yang kedua ada otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini adalah contoh otot luri. Ciri-cirinya berbentuk silindris dengan garis gelap terang.
melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen hemoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot luri dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri otot jantung: berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu adalah ciri-ciri otot jantung. Karena dia ada otot jantung, maka terletaknya ialah di jantung. Nah, sekarang mari kita mencoba. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis ya anak-anak. Kerjakan di buku pendamping halaman 38. Kalian hubungkan di mana letak otot polos, di mana otot luri, dan di mana letak otot jantung. Sekarang kita membaca halaman 108 dan 109. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Kalian bisa baca di buku cetak kalian halaman 108 dan 109. Kemudian kalian tentukan dari bacaan tadi, kalian tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Ada 6 paragraf. Paragraf pertama contohnya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tapi fungsi utama adalah untuk bergerak. Kalian kerjakan di buku pendamping ya anak-anak. Nah, masih ingatkah kalian dengan pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain atau background atau latar. Cover itu terbagi menjadi 2. Ada yang berwarna putih dan tulisan sederhana, dan 2 desain penuh warna dan gambar. Nah, ini adalah contoh cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Dan ini desain yang penuh warna dan gambar. Nah, sekarang giliran kalian membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia yang ada di halaman 108 dan 109 tadi. Kemudian, gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat anak-anakku. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.